Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan. Salam sehat, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya, Willy Yonas dari Lifestyle Medicine Department Rumah Sakit Advent Bandung. Menjumpai Anda kembali dalam program Hidup Sehat Pilihan Kita. Program ini membahas 10 hukum kesehatan yang mudah dan murah untuk dipraktekkan. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai tekanan darah tinggi, partnya yang kedua atau bagiannya yang kedua. Di minggu lalu saya sudah membagikan bagiannya yang pertama. Kita minggu lalu sudah belajar bagaimana hipertensi, kalau misalnya kita tidak kontrol, itu bisa meningkatkan resiko stroke, kehilangan penglihatan, sakit jantung, bahkan disfungsi di organ seksual, dan juga gagal ginjal. Jadi, hipertensi sangat-sangat perlu untuk diperhatikan. Dan minggu lalu juga kita sudah membahas mengenai bagaimana makanan seperti salah satunya adalah buah bit yang tinggi akan nitrat, yang bisa akhirnya nitrat ini diubah oleh tubuh menjadi nitric oxide. Nitric oxide merupakan gas yang membantu melebarkan pembuluh darah kita sehingga tekanan darah bisa menjadi normal. Bagi yang sudah memiliki hipertensi, tetapi bisa membantu kita yang tidak punya hipertensi untuk tetap normal tekanan darahnya. Dan kita juga sudah mempelajari juga bahwa kalau saja ada penurunan angka atas atau sistolik itu turun saja sebanyak 5 mmHg, itu sangat dapat mengurangi 7% resiko 7% resiko dari semua penyebab kematian, 9% penyakit jantung koroner, dan 14% juga resiko stroke. Ini salah satu penelitian di tahun 2014 mengenai hubungan vegetarian diets and blood pressure. Dan hari ini kita akan terus melanjutkan pelajaran kita. Ada apa lagi sih selain makanan yang dapat mempengaruhi tekanan darah kita? Karena penelitiannya sudah banyak menunjukkan bahwa seorang vegetarian atau seorang pemakan makanan nabati yang 100% atau yang dikenal juga sebagai vegan, itu dapat memiliki tekanan darah yang normal dibandingkan dengan yang masih mengkonsumsi daging. Baik, sebelum kita hari ini mulai mempelajari hal-hal lain, gaya hidup yang lain, hidup sehat yang lain yang dapat mempengaruhi hipertensi, ada baiknya bila mana kita boleh sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh sehat. Tetapi bila ada salah satu dari kami atau dari pendengar program Hidup Sehat Pilihan Kita ini yang sedang sakit, kiranya Tuhan jamah, kiranya Tuhan bantu kami agar kami boleh mengerti tekanan darah tinggi, supaya kami boleh hidup sehat, kami boleh memuliakan Tuhan dengan tubuh kami juga boleh memiliki kesehatan dan kualitas hidup yang optimal. Inilah doa dan permohonan kami, pimpin pembelajaran kami hari ini, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, hal yang selanjutnya yang pastinya sangat berhubungan dengan tekanan darah adalah olahraga. Salah satu penelitian mengatakan bahwa ketika kita berolahraga, itu dapat mengurangi tekanan darah kita sebanyak 5-7 mmHg. Apakah itu sistolik, angka atas, atau apakah itu diastolik, angka bawah, itu bisa. Jadi ini penelitiannya menarik di tahun 2015 dari penelitian meta-analisis. Jadi ini gabungan dari banyak penelitian menunjukkan olahraga. Kalau kita olahraga secara rutin,
Sekali lagi, anjurannya adalah minimal 150 menit per minggu, 5 kali, itu berarti 5 kali seminggu, paling sedikit 30 menit. Nah, berapa lama sih tekanan darah ini bisa bertahan ketika kita olahraga? Yang mereka temukan, tekanan darah, ini dari penelitian dari spesialis kedokteran olahraga di Amerika Serikat. Mereka menemukan bahwa tekanan darah itu dapat berkurang setelah kita olahraga hingga 22 jam. Kira-kira hampir 1 hari tekanan darah itu bisa turun ketika kita berolahraga. Menarik sekali, 22 jam ini yang dicatat oleh penelitian ini. Itu berarti apa? Kalau misalnya hari ini kita olahraga, efeknya sampai besok kita rasakan, besok berarti harus apa? Olahraga lagi. Itulah sebabnya kenapa lebih baik kalau misalnya kita bisa setiap hari berolahraga 5-7 kali seminggu. Itulah saran yang terbaik. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa tekanan darah menurut penelitian ini bisa menurun setelah kita olahraga selama 22 jam setelah kita olahraga. Banyak sekali mekanismenya yang terjadi di dalam tubuh kita, fungsi endothelial cell atau fungsi dinding-dinding pembuluh darah itu menjadi lebih maksimal, arteri-arteri pembuluh darah kita juga menjadi lebih fleksibel, nggak kaku, dan banyak sekali mekanisme yang terjadi ketika kita berolahraga. Tapi ada satu hal yang menurut saya sangat-sangat keren sekali, menakjubkan buat saya, adalah bahwa ketika kita berolahraga, tulang sumsum tulang belakang kita itu menghasilkan satu sel yang namanya endothelial progenitor cells, EPC singkatannya. Nah, apa yang dilakukan oleh EPC ini adalah EPC selalu berusaha mengganti lapisan endothelial atau lapisan endotelium, lapisan paling dalam dari pembuluh darah kita, diganti terus menjadi baru ketika kita berolahraga. Apa artinya? Pembuluh darah kita itu akan menjadi selalu licin, mulus, sehingga resiko adanya plak-plak, penyempitan pembuluh darah itu akan jauh berkurang. Dan juga ketika kita olahraga, tubuh kita itu akan membuka pembuluh-pembuluh darah baru. Jadi tekanan darah juga bisa lebih turun. Coba bayangkan, kalau misalnya ada satu sungai yang sangat deras, terus kita buka cabang di kanan, di kiri, terus maju 10 meter lagi ada cabang lagi di kanan, di kiri. Itu jelas akan menurunkan kederasan air di sungai tersebut. Ini juga hal yang terjadi ketika kita olahraga. Pembuluh darah baru terbentuk, otot-otot baru terbentuk yang harus disuplai dengan darah. Akhirnya tekanan darah kita itu bisa berkurang. Puji Tuhan, luar biasa sekali atas badan kita yang Tuhan ciptakan, bahwa ketika kita berolahraga dengan rutin minimal 30 menit per hari, itu akan membantu kita memiliki tekanan darah yang normal atau bisa menurunkan bagi yang sudah memiliki tekanan darah tinggi. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin ada yang bertanya, olahraganya harus olahraga seperti apa? Apakah saya harus olahraga yang intensitasnya tinggi? Atau misalnya intensitasnya lebih sedang, tapi udah gitu lebih lama? Tapi ini jadi istilahnya yang sering digunakan itu ada high intensity training, HIIT training, high intensity interval training, HIIT, atau CME, Continuous Moderate Exercise, jadi moderat gitu. Nggak terlalu berat, tapi sedang, menengah. Ketika dibandingkan, keduanya itu memiliki efek yang serupa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, para pendengar sekalian, bisanya melakukan yang Continuous Moderate Exercise, misalnya seperti jalan kaki, jalan cepat, itu udah oke banget. Tetapi kalau memang para pendengar masih lebih muda, udah gitu bisa seperti jogging, seperti naik sepeda, itu juga bagus sekali juga untuk dilakukan. Apalagi jika kita mulainya sejak kita muda. Jadi ketika kita tua, kita pastinya masih terbiasa untuk berolahraga. Itu mengenai olahraga. Selanjutnya kita akan ngomongin soal kafein. Yang saya perhatikan sekarang di kota Bandung dan banyak
kota-kota di Indonesia, tempat ngopi khususnya, itu semakin banyak. Nah, sebenarnya ada nggak sih efek dari kafein yang terdapat di dalam kopi untuk meningkatkan tekanan darah? Dan jawabannya itu ada. Jadi, biasanya setelah kita meminum minuman yang mengandung kafein, udah gitu perubahan dari tekanan darah itu bisa terjadi di antara 3-15 mmHg di angka sistoliknya. Kalau di diastoliknya 4-13 mmHg. Ini dari salah satu penelitian yang saya temukan. Dan ini menarik bahwa biasanya perubahan tekanan darah terjadi dalam 30 menit, terus memuncak dalam 1-2 jam, dan dapat bertahan selama lebih dari 4 jam. Jadi ini yang bisa terjadi ketika kita mengkonsumsi minuman berkafein. Ya, di sini minuman berkafein itu ada seperti energy drinks, ada kopi, ada teh. Jadi hati-hati, terutama bila Bapak Ibu sudah memiliki hipertensi, minuman seperti ini sangat perlu dihindari. Ya, atau kalau misalnya bisa berhenti itu baik juga, walaupun memang banyak argumen lainnya mengenai kafein. Antioksidannya tinggi dan lain-lainnya, tetapi kafein juga memiliki efek diuretik yang dapat membuat kita untuk buang air kecil lebih banyak. Jadi itu tingkat kalsium dari dalam darah kita juga bisa ikut terbuang ketika kita banyak mengkonsumsi kafein. Itu sedikit mengenai kafein. Gimana dengan rokok? Karena kita di Indonesia ini merupakan negara perokok yang cukup kuat kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi rokok juga sudah banyak penelitiannya, walaupun tidak semua orang yang merokok itu memiliki hipertensi, tetapi penelitian sudah menunjukkan bahwa rokok itu dapat meningkatkan tekanan darah. Ya, sama aja seperti rokok, apakah setiap orang yang merokok itu akan memiliki kanker paru-paru? Enggak. Tapi mereka sangat meningkatkan resiko mereka terkena kanker paru-paru. Jadi rokok juga salah satu resikonya untuk kita memiliki tekanan darah tinggi, karena merokok itu meningkatkan kekakuan arteri atau pembuluh darah kita itu jadi kaku, jadi kurang fleksibel. Nah, ini kan bisa membuat hipertensi gitu. Selanjutnya adalah alkohol. Bagi para pendengar yang suka mengkonsumsi alkohol juga dapat meningkatkan tekanan darah kita, apakah itu minum bir, apakah itu wine, ya, apakah itu tequila, vodka, whisky, itu juga dapat meningkatkan tensi kita, tekanan darah kita. Nah, mungkin kan ada yang berargumen, bukannya anggur itu bagus buat jantung kan, kayak wine gitu bagus buat jantung. Tapi sebenarnya yang bagus buat jantung, senyawanya yang ditemukan di wine atau di anggur itu adalah resveratrol. Ya, ini diketahui dapat mencegah kanker, dapat mencegah penyakit jantung, mencegah demensia. Tetapi resveratrol ini juga dapat ditemukan di anggur asli, ya. Jadi kalau misalnya kita makan anggur asli, kita pun dapat benefit dari resveratrol ini. Ada juga yang mengatakan bahwa kayak resveratrol ini adanya di biji anggur. Karena kan kalau misalnya orang bikin wine, minuman anggur itu kan biji-bijinya juga digerus. Biji-bijinya kan gak dikeluarin dari setiap anggur yang mereka gerus, yang akhirnya mereka bikin jadi wine. Jadi kalau misalnya kita makan anggur, boleh juga sekalian dimakan bijinya supaya kita mendapat resveratrol. Kita nggak harus minum wine, minuman yang beralkohol, supaya kita mendapatkan manfaat ini, karena alkohol juga dapat meningkatkan tekanan darah kita. Selanjutnya setelah alkohol, jam tidur. Jadi jam tidur itu juga sangat berpengaruh kepada tekanan darah kita. Tidur sebaiknya antara 7-8 jam. Karena kalau kita tidur lebih kurang 5 jam, 6 jam, atau bahkan kalau kelebihan 9 jam atau lebih, itu juga dapat meningkatkan risiko dari tekanan darah tinggi. Jadi jam tidur, perhatikan jam tidur teman-teman. Mungkin nanti kita juga akan ada pelajaran khusus mengenai jam tidur. Mungkin Dr. Grace dari Rumah Sakit
Advent Bandung juga sudah pernah membawakan jam tidur, tapi tidur ini sangat banyak manfaatnya, bukan hanya untuk tekanan darah, tetapi untuk mood kita, untuk imunitas tubuh kita, itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi memiliki jam tidur yang teratur, tidur dalam kondisi yang gelap, kita tidurnya jam berapa, paling lambat itu paling bagusnya jam 10 malam, itu yang terbaik. Itulah yang akan sangat mempengaruhi juga tekanan darah kita. Itu jam tidur. Selanjutnya mengenai stres nih. Stres menarik banget. Karena stres ini juga dapat meningkatkan tekanan darah, khususnya kalau kita lihat stres yang kronis. Kalau misalnya kita ada stres, misalnya dimarahin bos dan lain-lain, tapi udah gitu masalahnya selesai, mungkin akan ada kenaikan tekanan darah sesaat, tapi udah gitu mungkin bisa reda lagi karena kita masalahnya sudah selesai, kita misalnya sudah maafan dengan orang-orangnya. Tapi kalau misalnya kita memiliki stres yang kronis, itu yang menjadi sangat bahaya. Jadi hati-hati juga, coba perhatikan lingkungan kerja kita seperti apa. Apakah ada hal-hal yang dapat membuat kita stres secara kronis. Jadi perlu bagi kita memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang kantor, dengan keluarga kita. Karena kalau kita memiliki stres, ini dapat meningkatkan tekanan darah kita juga. Walaupun memang belum jelas banget apakah stres ini dapat meningkatkan tekanan darah untuk dalam jangka waktu yang lama. Walaupun belum dipahami dengan baik, tapi mereka sudah mulai melihat bahwa stres yang kronis terutama itu dapat berpengaruh. Ini ada satu penelitian yang saya ingin bagikan yang sangat menarik kalau menurut saya. Penelitiannya seperti ini. Jadi ini penelitiannya dilakukan di Cornell University Medical Center. Jadi orang-orang dipanggil ke satu ruangan. Mereka diminta untuk mengingat 3 peristiwa yang membuat mereka marah tahun itu. Jadi apakah mereka pernah dikucilkan, apakah mereka pernah dikata-katain orang. Pokoknya mereka harus mengingat 3 peristiwa yang membuat mereka marah tahun itu. Lalu yang menarik, mereka itu harus menjelaskan peristiwa dari yang membuat mereka marah itu sangat detail, sangat terperinci. Coba gambarkan perasaan amarah mereka itu seperti apa ketika peristiwa itu terjadi. Jadi kalau misalnya kita lagi dikata-katain orang, kita harus deskripsikan kata-kata yang keluarnya itu apa, emosi kita waktu itu seperti apa, kekesalan kita seperti apa, itu harus dideskripsikan sedetail mungkin. Oke? Lalu yang menarik, ada akhirnya mereka dipecah menjadi 2 grup. Satu grup itu mereka diberi gambar diganggu atau pikirannya itu dialihkan dengan teka-teki, dengan mainan, dengan layar, dengan gambar-gambar yang berwarna-warna. Sedangkan satu grup lagi itu ditinggalkan di satu ruangan yang gelap, yang gak ada jendelanya. Oke, ini menarik. Jadi setelah mereka mendeskripsikan 3 peristiwa yang membuat mereka marah tahun itu, mereka ada yang diganggu dengan teka-teki, mainan, dengan layar yang berwarna-warna. Satu grup lagi itu dengan ditinggalkan di ruangan yang hitam, gelap, gak ada jendela sama sekali. Ini yang mereka temukan. Ketika mereka mengingat hal yang membuat mereka marah dan mendeskripsikan kejadian itu, mereka dapat melihat tekanan darah mereka langsung naik. Satu pelajaran yang menarik buat kita, bahwa ketika kita masih mengingat-ingat kesalahan orang lain, ketika kita belum mengampuni kesalahan orang lain, tekanan darah kita itu akan naik. Mungkin ini sedikit waktu refleksi buat kita semua. Apakah masih ada kekesalan atau kemarahan kita kepada orang lain yang masih belum kita selesaikan, belum kita maafkan, belum kita bawa dalam doa kepada Tuhan untuk membantu kita memaafkan orang itu? Bila mana kita sadar akan apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib bagi masing-masing kita, bagi semua umat manusia, Tuhan dengan
pertolongan Tuhan, kita akan disanggupkan oleh Tuhan untuk memaafkan. Yesus sudah melalui banyak sekali rintangan di dalam kehidupan ini, dalam kehidupannya ketika ia hidup di dunia ini. Ia datang memilih untuk mengambil rupa seorang manusia sampai taat mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Kalau misalnya kita memikirkan Yesus, kiranya Tuhan akan membantu kita memaafkan orang-orang yang pernah bersalah kepada kita sehingga tekanan darah kita itu tidak harus naik. Bahkan mungkin turun. Ya. Dan ini yang menarik, setelah mereka mendeskripsikan kemarahan mereka, tekanan darah mereka naik, tetapi mereka melihat bahwa ketika orang-orang yang pikirannya dialihkan dengan teka-teki, dengan mainan, dengan gambar-gambar yang berwarna, tekanan darah mereka itu turun ke normal lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang yang berada di ruangan yang gelap, tidak ada jendela, dan yang lainnya. Jadi ini sangat menarik bahwa mengampuni hubungannya itu sangat erat dengan kesehatan. Coba pikirkan, apakah ada sesuatu yang baru saja terjadi dan sulit untuk Anda memaafkan orang tersebut? Apakah Anda sulit belakangan mungkin menerima kenyataan yang baru saja terjadi? Apakah mungkin kehilangan pekerjaan? Apakah itu kehilangan orang yang kita kasihi? Coba kita identifikasi apakah ada stres di dalam kehidupan kita yang sebenarnya juga bisa berdampak pada tekanan darah kita. Itulah refleksi yang kita harus lakukan, perlu kita lakukan. Kita bawa dalam doa kepada Tuhan. Semoga Tuhan boleh membantu para pendengar sekalian, termasuk diri saya pribadi, agar memiliki hubungan yang baik di satu dengan yang lain, sehingga itu pun tidak dapat mengganggu kesehatan kita, khususnya dalam hal tekanan darah tinggi. Baik, kalau kita review pelajaran hari ini, kita telah belajar bahwa olahraga dapat menurunkan tekanan darah kita juga sebanyak 5-7 poin. Udah gitu efeknya itu kurang lebih selama 22 jam dari penelitian yang saya baca. Lalu kafein, hati-hati juga dengan kafein karena minuman kafein seperti kopi, teh, dan juga energy drinks itu juga dapat meningkatkan tekanan darah kita. Merokok itu juga menjadi salah satu faktor resiko. Alkohol bila kita minum bir, wine, ada tequila, vodka, whisky, itu juga dapat meningkatkan tekanan darah kita. Lalu bila mana kita mau mendapatkan manfaat dari anggur, makan saja anggur aslinya, termasuk juga dengan bijinya, sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya juga untuk mencegah kanker, mencegah sakit jantung, dan juga demensia. Kita nggak perlu minum wine-nya. Lalu jam tidur, pilih jam tidur yang rutin, paling lambat usahakan jam 10 malam, karena itu juga sangat berdampak pada tekanan darah kita. Dan yang terakhir adalah stres. Stres, apakah Anda memiliki stres oleh karena lingkungan pekerjaan, hubungan yang kurang baik, atau apakah kita masih belum memaafkan orang yang pernah bersalah kepada kita. Mungkin itu pelajaran yang saya bisa bagikan hari ini. Semoga ini boleh membuka wawasan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan semua ini, karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan juga ingin sekali melihat kita semua untuk hidup sehat, memiliki kualitas hidup yang baik, sehingga kita boleh hidup berbahagia. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan kepada kami. Kami telah mempelajari sekali lagi mengenai tekanan darah tinggi. Banyak sekali lifestyle atau gaya hidup yang perlu kami hidupkan, dari olahraga, mungkin berhenti merokok, mungkin berhenti minum alkohol, minuman berkafein, tidur yang lebih baik, dan juga bahkan memaafkan ya Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami, mampukan para pendengar radio sekalian, kiranya hidup kami boleh diubahkan oleh kuasa Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami,
Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. hati yang gembira. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10